warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hidayatun-Nisa dengan NIM 2216200001 dan teman saya Siti Aisyah dengan NIM 2216200010 serta Muhammad Farhan dengan NIM 2216200005. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Perlu diketahui, presentasi jurnal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kinetika Kimia. Di sini kami presentasikan jurnal yang ditulis oleh Wafa dan Ova Susanti Beta yang berjudul Uji Stabilitas Fisik Emulsi Minyak Biji Jintan Hitam dengan Penambahan BHT. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian abstrak terdapat 3 kata kunci yaitu BHT, emulsi, dan stabilitas. Kestabilan bahan obat dalam suatu sediaan farmasi merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan. Suatu sediaan obat yang diformulasi harus cukup stabil ketika penyimpanan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji stabilitas fisik emulsi minyak biji jintan hitam dengan penambahan antioksidan BHT. Sifat fisik meliputi pengamatan organoleptis, pengukuran nilai pH, viskositas, diameter rata-rata globul, uji sentrifugasi, dan uji tipe emulsi minyak biji jintan hitam sebelum dan sesudah penyimpanan selama 21 hari pada suhu ruang. Hasil pengujian sifat fisik menunjukkan bahwa formulasi emulsi minyak biji jintan hitam sebelum dan sesudah penyimpanan emulsi selama 21 hari tetap berwarna kuning kecoklatan, bau khas minyak, rasa pahit manis, dan terjadi pemisahan. Mengalami penurunan nilai pH sebesar 1,238, penurunan viskositas sebesar 685 cps, kenaikan ukuran diameter rata-rata globul emulsi sebesar 5,17 nanometer, dan terjadi pemisahan setelah dilakukan uji sentrifugasi. Namun, penurunan stabilitas pada emulsi sampel atau dengan penambahan BHT lebih kecil daripada emulsi kontrol tanpa BHT. Pada latar belakang, terdapat pendapat menurut Amanullah dan Krisdayanti pada tahun 2019 bahwa Nigella sativa atau jintan hitam memiliki berbagai efek farmakologis, yaitu sebagai antioksidan, antidiabetes, anti-alergi, anti-inflamasi, dan imunomodulator. Sehingga jintan hitam atau Nigella sativa seringkali digunakan sebagai obat herbal. Emulsi minyak biji jintan hitam digunakan dalam penelitian untuk menguji stabilitas fisiknya, yaitu dengan penambahan antioksidan BHT. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah untuk menguji stabilitas fisik emulsi minyak biji jintan hitam dengan penambahan BHT dan pengamatan organoleptis, nilai pH, viskositas, diameter, globul, uji sentrifugasi, dan uji tipe emulsi sebelum dan sesudah penyimpanan selama 21 hari pada suhu ruang. Adapun alat yang akan digunakan pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Pada prosedur pembuatan emulsi minyak biji jintan hitam sampel dengan penambahan BHT sama dengan prosedur pembuatan emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT. Hanya yang membedakan adalah minyak biji jintan hitam telah dicampur antioksidan BHT. Nah, berikut adalah prosedur yang dilakukan pada penelitian tersebut. Yang pertama, alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian ditimbang bahan-bahan yang digunakan. Setelah itu, diteragakan 7,5 gram, didispersikan dalam 150 ml aquades di dalam gelas beker. Kemudian dihomogenkan menggunakan homogenizer dengan kecepatan 956 rpm selama 30 menit. Setelah homogen, kemudian ditambahkan minyak biji jintan hitam sedikit demi sedikit sambil terus dihomogenkan hingga terbentuk korpus emulsi. Kemudian ditambahkan ke dalam sukrosa yang dilarutkan dalam 62,5 mili aquades dan natrium benzoat yang dilarutkan dalam 0,9 mili aquades sambil terus dihomogenkan dengan homogenizer selama 35 menit dengan kecepatan 1911 rpm. Emulsi yang dihasilkan kemudian ditempatkan dalam botol bening 100 ml dan disimpan pada suhu ruang kurang lebih 25 derajat Celcius selama 21 hari.
Pengamatan organoleptis emulsi dilakukan dengan mengamati warna, bau, dan pemisahan dari sediaan emulsi pada hari pertama, kedua, ketujuh, 14, dan 21. Kemudian, pada pengukuran pH emulsi dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pengukuran pH dilakukan pada hari pertama, kedua, ketujuh, 14, dan 21. Kemudian, pada pengukuran viskositas emulsi dilakukan dengan menggunakan viskometer Hug. Viskotester 6R disediaan ditempatkan dalam beker gelas 100 ml, kemudian dipilih nomor spindle yang sesuai. Pengukuran viskositas ini dilakukan pada hari ke-1, 2, 7, 14, dan 21. Kemudian pengukuran nilai diameter globul rata-rata emulsi diameter globul rata-rata diukur dengan menggunakan mikroskop optik dengan cara emulsi diletakkan pada kaca objek. Kemudian diamati dengan mikroskop perbesaran 10x10. Pengukuran diameter partikel rata-rata dilakukan pada hari ke-1, 2, 7, dan 14 dan 21. Kemudian uji sentrifugasi emulsi sediaan. Emulsi sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi, kemudian dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 3800 rpm selama 10 menit. Hasil sentrifugasi dapat diamati dengan adanya pemisahan atau tidak. Kemudian yang terakhir, uji tipe emulsi yang digunakan adalah uji pengenceran. Metode ini berdasarkan prinsip bahwa suatu emulsi akan bercampur dengan menjadi fase luarnya. Emulsi diencerkan dengan fase luar karena emulsi minyak biji jintan hitam ini merupakan emulsi tipe minyak dalam air. Jadi emulsi ditambahkan dengan fase luarnya yaitu air. Baik, setelah penjelasan metodologi tadi, adapun hasil evaluasi fisik emulsi minyak biji jintan hitam sebelum dan sesudah. Yang pertama, pada hasil pengamatan organoleptis emulsi minyak biji jintan hitam sebelum dan sesudah penyimpanan. Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa warna, bau, dan rasa emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT 1 dan 2 sebelum dan sesudah penyimpanan tidak mengalami perubahan. Warnanya tetap kuning kecoklatan sebelum dan sesudah penyimpanan. Baunya pun tidak berubah, tetap bau khas minyak biji jintan hitam, tidak tengik. Tetapi untuk pemisahan terjadi pada hari ke-21 untuk emulsi kontrol tanpa BHT 1 dan pada hari ke-7, 14, dan 21 untuk emulsi kontrol tanpa BHT 2. Menurut Hatayani et al. Dilihat dari hasil pengamatan organoleptis emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT bahwa terjadi ketidakstabilan seiring dengan waktu penyimpanan. Emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT mengalami agregasi. Agregat dari bulatan fase dalam mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk naik ke permukaan emulsi atau jatuh dasar emulsi tersebut daripada partikel-partikelnya sendiri. Terjadinya hal tersebut dinamakan flokulasi. Proses tersebut merupakan proses yang reversibel ditandai dengan homogennya kembali emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT. Menurut Hartayani 2014, pada tabel 4 dapat dilihat bahwa warna, bau, dan rasa emulsi minyak biji jintan hitam sampel dengan penambahan BHT 1 dan 2 sebelum dan sesudah penyimpanan tidak mengalami perubahan. Warnanya tetap kuning kecoklatan sebelum dan sesudah penyimpanan. Baunya pun tidak berubah, tetap bau khas minyak biji jintan hitam, tidak tengik. Menurut Putra et al. 2014, berdasarkan grafik pada gambar 1, dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai pH emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT dan sampel dengan penambahan BHT semakin menurun seiring dengan lumayan waktu penyimpanan. Penurunan nilai pH emulsi minyak biji jintan hitam kontrol tanpa BHT, tetapi untuk pemisahan terjadi pada hari ke-21 pada emulsi sampel dengan penambahan BHT 1 dan 2 ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan emulsi minyak biji jintan hitam sampel dengan penambahan BHT pada hari ke-21. Pada hari ke-21 ini terjadi proses flokulasi.
Proses tersebut merupakan proses reversibel, ditandai dengan homogennya kembali emulsi minyak biji jinten hitam sampel dengan penambahan BHT ketika dikocok. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran nilai pH rata-rata emulsi minyak biji jinten hitam sebelum dan sesudah penyimpanan. Dari hari ke 1 sampai ke hari 21 sebesar 1,589, sedangkan penurunan nilai pH emulsi minyak biji jinten hitam sampel dengan penambahan BHT dari hari ke 1 sampai ke hari 21 sebesar 1,238. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan pada emulsi minyak biji jinten hitam kontrol tanpa BHT dan sampel dengan penambahan BHT yang ditandai dengan penurunan pH emulsi. Kemudian yang ketiga, hasil pengukuran nilai viskositas rata-rata emulsi minyak biji jinten hitam sebelum dan sesudah penyimpanan. Berdasarkan grafik pada gambar 2, dapat dilihat perbandingan nilai viskositas emulsi minyak biji jinten hitam kontrol tanpa BHT dengan sampel penambahan BHT sebelum dan sesudah penyimpanan selama 21 hari. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa nilai viskositas emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dan sampel semakin menurun seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Penurunan nilai viskositas rata-rata emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dari hari ke-0 sampai hari ke-21 sebesar 805 CPS. Sedangkan penurunan nilai viskositas rata-rata emulsi minyak biji jinten hitam sampel dari hari ke-0 sampai hari ke-21 sebesar 685 CPS. Menurut Trainer 2013, penurunan viskositas ini diikuti oleh penurunan stabilitas dari sediaan emulsi minyak biji jinten hitam. Hal ini dikarenakan viskositas yang menurun berarti sediaan semakin encer, yang berarti juga fase terdispersi akan mudah bergerak dalam medium. Sehingga peluang terjadinya tabrakan antar globul semakin tinggi, dan globul akan cenderung bergabung menjadi partikel yang lebih besar. Yang keempat, hasil pengukuran nilai diameter rata-rata globul emulsi minyak biji jinten hitam sebelum dan sesudah penyimpanan. Berdasarkan grafik pada gambar 3, dapat dilihat perbandingan nilai diameter rata-rata globul emulsi minyak biji jinten hitam. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa nilai diameter rata-rata globul emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dan sampel semakin meningkat seiring dengan lamanya waktu penyimpanan. Peningkatan nilai diameter rata-rata globul emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dari hari ke-0 sampai hari ke-21 sebesar 2,9 UM. Sedangkan peningkatan nilai diameter rata-rata globul emulsi minyak biji jinten hitam sampel dari hari ke-0 sampai hari ke-21 sebesar 5,17 UM. Menurut Martikasari 2017, peningkatan ukuran diameter globul rata-rata yang terjadi pada emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dan sampel ini masih dalam batas rentang ukuran diameter globul emulsi yang baik, yaitu 0,1 sampai 100 UM. Yang kelima, menurut El-Zayed and Muhammad, berdasarkan tabel 7, dapat dilihat perbandingan kondisi emulsi minyak biji jinten hitam kontrol tanpa BHT dan sampel dengan penambahan BHT sebelum dan sesudah dilakukan uji sentrifugasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi pemisahan pada emulsi minyak biji jinten hitam kontrol dan sampel setelah dilakukan uji sentrifugasi. Prinsip uji sentrifugasi ini adalah penggunaan gaya sentrifugal yang dipercepat untuk memisahkan dua atau lebih substansi yang memiliki perbedaan densitas seperti antar cairan atau antara cairan dengan solid, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi umur simpan emulsi dengan mengamati pemisahan fase yang terdispersi. Kemudian yang terakhir,
yaitu hasil uji tipe emulsi minyak biji jintan hitam sebelum dan sesudah penyimpanan. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa emulsi minyak biji jintan hitam kontrol dan sampel ini tidak mengalami perubahan tipe emulsi seiring dengan lama waktu penyimpanan. Terlihat dari emulsi minyak biji jintan hitam kontrol dan sampel yang ditambahkan fase luarnya, air atau aqueous bercampur baik pada hari ke-0, 2, 7, 14, dan hari ke-21. Ini menunjukkan bahwa emulsi tersebut tetap merupakan tipe minyak dalam air dan tidak mengalami perubahan. Menurut Pratasik 2019 menyatakan pada uji tipe emulsi dengan metode pengenceran ini, jika emulsi dapat diencerkan, maka tipe emulsinya adalah tipe minyak dalam air. Sebaliknya, jika tidak dapat diencerkan, maka tipe emulsinya adalah air dalam minyak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan, yaitu terjadi perubahan fisik pada formulasi emulsi minyak biji jintan hitam tipe minyak dalam air dengan penambahan antioksidan BHT. Berupa pemisahan setelah uji sentrifugasi, penurunan nilai pH, penurunan nilai viskositas, kenaikan ukuran globul, dan pemisahan pada organoleptis di hari ke-21 sama waktu penyimpanan 21 hari. Tetapi tidak terjadi perubahan fisik dari segi organoleptis, bau, warna, dan rasa selama penyimpanan 21 hari. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.